Gadis desa ini ditertawakan tetangganya karena merawat pria gila. Namun seminggu kemudian pria itu kembali dan membawa Pajero. Ternyata, oh iya sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like. Selamat menyaksikan Desa Jatireja bukanlah tempat yang ramai. Jalan utama hanya berupa tanah merah yang mengeras oleh musim kemarau. Rumah-rumah berdinding kayu, dengan pekarangan sempit berisi pohon pisang, mangga, dan kandang ayam. Warganya hidup bersahaja. Mayoritas bekerja sebagai petani, buruh, atau pedagang kecil. Di sudut desa itu, berdiri rumah sari. Sepetak bangunan kayu dengan atap seng, beranda sederhana, dan pagar bambu yang sudah miring. Sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan motor 4 tahun lalu, Sari hidup seorang diri. Tetangganya mengaku prihatin, tapi sekadar basa-basi. Tak ada yang benar-benar dekat. Apalagi saat Sari menolak pinangan anak Pak RT yang terkenal keras dan ringan tangan. Sari hidup dari kebun kecil warisan orang tuanya, menanam sayur, beternak ayam, dan sesekali menjahit baju pesanan tetangga. Tapi kesepian bukan hal baru baginya. Ia menyulam ketabahan dari sunyi, menjahit harapan dari kesepian yang terus-menerus. Sore itu, Sari pulang dari ladang lebih lambat dari biasa. Hujan rintik mengguyur sejak zuhur, membuat tanah becek dan licin. Ia memanggul seikat bayam dan kangkung di keranjang rotan, bergegas melewati jalan sempit pinggir kebun. Disitulah ia melihatnya, seorang pria rebah di tanah, tepat di bawah pohon randu besar. Tubuhnya kotor berlumpur, rambutnya gimbal kusut, bajunya seperti kain pel tua yang dipaksakan untuk menutupi tubuh. Ia menggigil, bibirnya pecah, dan tatapannya kosong. Sari sempat ragu. Matanya menatap ke kanan dan kiri, berharap ada orang lain. Tapi jalanan sepi. Hanya suara kodok dan sisa gerimis menemani. "Pak?" Sari mendekat perlahan. Pria itu menggeliat. Mulutnya komat-kamit. Ia mengangkat tangan seperti ingin menepis ketakutan. "Tenang, saya tidak akan menyakiti." Sari berjongkok, menyentuh bahunya. Tubuh pria itu panas. Demam. Dengan segala kekuatan, Sari membantu pria itu berdiri, mengangkat tubuhnya yang berat dan lunglai. Ia tak tahu bagaimana caranya. Tapi perlahan ia seret pria itu menyusuri jalan tanah menuju rumahnya. Selama perjalanan, seorang ibu lewat dan menatap dengan pandangan tajam. "Itu siapa, Sar?" "Saya juga tidak tahu, Bu. Dia pingsan di kebun. Jangan bawa ke kampung. Bahaya. Bisa bawa penyakit." Sari hanya menunduk. Ia tahu, tak ada gunanya membantah. Dunia ini cepat memberi tuduhan pada orang yang lemah. Di rumah, Sari memandikan pria itu dengan air sumur, memakaikannya sarung bekas peninggalan ayahnya, dan menaruhnya di tikar dekat tungku dapur. Ia rebus air jahe, membuatkan bubur, dan mengompres kepala pria itu dengan kain basah. Selama 3 hari, Sari merawat pria itu siang malam. Ia bersihkan lukanya, mencuci bajunya, bahkan menggantikan pakaiannya jika basah oleh keringat atau ompol. Hari pertama, pria itu hanya diam. Hari kedua, ia mulai bicara tak jelas. "Aku, tidak, rumah hilang." Hari ketiga, ia mulai makan sendiri. Sari mendapati tatapan pria itu berubah. Lebih lembut, meski masih samar. "Namanya siapa, Pak?" tanya Sari suatu malam. Tak ada jawaban. Sari merasa seperti berbicara pada angin. Tapi ia tetap merawatnya. Tidak berharap balasan. Hanya karena rasanya benar. Di luar rumah, desas-desus sudah menyebar seperti kabut. "Gila itu anak. Ngurus orang gila. Tidur serumah pula. Jangan-jangan itu suaminya, diam-diam menikah sama gembel." Sari tetap bertahan. Tapi malam keempat, saat ia pulang dari mandi di sumur, pria itu sudah tak ada. Tikar kosong. Gelas air jahe masih hangat. Tapi pria itu telah menghilang seperti embun disapu matahari. Ia mencarinya ke kebun, ke sungai, ke jalan utama. Tak ada jejak. Bahkan bekas kaki pun tidak. Yang ada hanya sepi. Dan cemoohan yang lebih keras dari sebelumnya. "Apa ku bilang? Kabur tuh orang."
Mungkin dia udah ambil sesuatu dari rumah Sari. Pura-pura gila, padahal maling. Tapi Sari diam. Ia duduk di beranda, memeluk lututnya. Matanya menatap langit kelabu. Ia tidak tahu mengapa hatinya seperti diiris perlahan. Ia tidak punya alasan mencintai, tapi kepergian itu meninggalkan lubang. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pagi hari setelah pria lusuh itu menghilang, Sari membuka pintu rumahnya lebih cepat dari biasa. Ada perasaan kosong yang tak bisa ia jelaskan. Tikar tempat si pria tidur masih ia lipat rapi. Semangkuk bubur sisa semalam ia buang dengan perlahan. Sudah, pergi juga akhirnya, gumamnya lirih. Entah perasaan lega atau kehilangan yang lebih mendominasi. Namun kampung Jatireja, seperti biasa, tidak memberi jeda bagi yang berbeda. Tak sampai sejam setelah ayam berkokok, dua orang tetangga sudah berkumpul di warung Bu Lestari, tempat langganan bergosip setiap pagi. Seperti minyak disiram ke api, nama Sari kembali disebut-sebut. Gila itu anak. Narik orang sinting ke rumah. Rawat pula. 3 hari 3 malam. Astagfirullah. Jangan-jangan dia itu lagi nunggu azab. Sahut yang lain. Tertawa kecil tapi penuh sindiran. Aku dari dulu sudah curiga. Cantik sih. Tapi ada kelainan. Mungkin karena terlalu lama hidup sendiri. Jangan-jangan orang itu pacarnya. Pura-pura gila, biar nggak ketahuan. Percakapan-percakapan seperti itu menyebar dari satu rumah ke rumah lain. Bahkan anak-anak kecil yang biasa menyapa Sari mulai menjauh, membisikkan hal-hal yang mereka dengar dari orang tua mereka. Hari-hari berjalan lebih berat dari biasanya. Sari tetap menyiram tanaman, menyiangi rumput di kebun, dan menjemur pakaian seperti biasa. Tapi tatapan mata orang-orang kini seperti duri. Ada yang melirik dari balik tirai, ada yang sengaja tertawa keras saat Sari lewat, seolah menghina diam-diam. Suatu sore, saat Sari hendak membeli garam di warung, Bu Saminah, wanita tua cerewet yang rumahnya persis di depan rumah Sari, mencegatnya. Kau masih berani keluar rumah setelah apa yang kau lakukan? Sari menunduk. Saya cuma bantu orang yang sakit, Bu. Bantu? Hah, itu bukan bantu. Itu bikin malu satu kampung. Gembel disuruh tidur serumah? Kalau dia gila beneran dan nyakitin kamu? Kalau dia maling? Sari tetap diam. Tapi Bu Saminah tak berhenti. Aku udah lapor ke Pak RT. Kalau kejadian kayak gitu terulang, kita semua bakal suruh kamu angkat kaki dari sini. Rumah warisan bukan berarti kamu bisa seenaknya. Tak tahan, Sari berjalan pergi tanpa sepatah kata. Kepalanya tertunduk, tapi langkahnya tetap tegar. Ia tak mau air matanya jatuh di depan mereka. Ia tahu, sekali menangis di hadapan orang seperti Bu Saminah, itu hanya akan jadi alasan untuk diinjak lebih dalam. Di tengah semua itu, hanya satu orang yang masih menaruh rasa hormat pada Sari. Rian, anak muda yang bekerja serabutan di desa. Ia sering membantu di balai dusun, kadang jadi tukang cat, kadang bantu Pak RW urus administrasi. Rian memperhatikan dari kejauhan, tak pernah ikut menghina, tapi juga belum cukup berani untuk bicara terang-terangan membela. Suatu hari saat Sari mengambil air di sumur desa, Rian mendekat dengan galah bambu. Air deras hari ini, katanya sambil tersenyum canggung. Sari menoleh. Iya. Sini. Aku lihat waktu kamu bawa pria itu ke rumah. Lanjut Rian, lebih pelan. Aku tahu kamu cuma nolongin dia. Aku percaya itu. Sari terdiam. Lalu mengangguk. Hanya itu. Tapi mata mereka sempat bertemu. Dan ada pengertian dalam keheningan itu. Tidak semua orang menilaimu buruk. Itu cukup membuatnya kuat. Tapi kabar buruk tak berhenti. 3 hari kemudian, ketika Sari hendak menjemur pakaian, ia menemukan seekor bangkai ayam dilempar ke pekarangannya. Di leher ayam itu tergantung secarik kertas. Awas! Jangan pelihara gila lain kali. Sari menghapus air mata, lalu mengubur ayam itu di belakang rumah. Ia tidak mau membalas. Ia tahu, luka bisa membusuk, tapi diam bisa menyembuhkan. Hari kelima, ia menerima tamu tak terduga. Kepala dusun, Pak Burhan,
dan beberapa pengurus RT datang ke rumahnya. Mereka berdiri di depan beranda, wajah serius. "Sari, kami hanya ingin memastikan pria itu siapa? Kau tahu namanya?" Sari menggeleng. "Kau yakin dia bukan saudaramu, atau orang yang kau kenal sebelumnya?" "Tidak, Pak. Saya hanya menemukannya di kebun. Dia demam." "Saya tidak tega." Pak Burhan mengangguk pelan, tapi wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. "Kami harap, untuk ke depan kalau ada hal seperti itu lagi, segera lapor ke kami. Jangan bertindak sendiri. Desa ini punya aturan." Sari kembali hanya menjawab dengan anggukan. Setelah mereka pergi, ia duduk di depan tungku, memandangi api yang perlahan padam. Hatinya seperti bara, masih hangat, tapi kehilangan cahaya. Malam ke-6, langit hujan. Sari duduk di beranda, mengenakan selimut tua, memandang ke jalan sepi. Angin membawa bau tanah basah dan suara katak dari sawah. Ia mencoba melupakan wajah pria itu, tapi sorot matanya masih terbayang. Senyumnya yang samar, tangannya yang sempat menggenggam jari Sari saat diberi minum. Ada sesuatu yang belum selesai. Namun malam itu berlalu seperti biasa. Tidak ada keajaiban. Tidak ada perubahan. Tapi tak seorang pun tahu bahwa di balik hujan yang turun malam itu, roda nasib sedang berputar. Dan ketika pagi datang, ia akan membawa kejutan yang tak akan pernah dilupakan siapapun di kampung Jatireja. Hari ke-7 datang dengan udara yang berbeda. Mentari muncul lebih awal, langit tampak bersih, dan burung-burung bernyanyi lebih keras dari biasanya. Tapi bagi Sari, pagi itu hanya terasa seperti pagi-pagi sebelumnya. Sepi, asing, dan berat. Ia menyapu halaman dengan tenang, menyingkirkan daun kering dan ranting yang terbawa angin malam. Matanya sembab, tapi ia tidak menangis. Ia hanya lelah. Lalu, suara mesin terdengar di kejauhan. Di desa kecil seperti Jatireja, suara mobil jarang terdengar pagi-pagi. Biasanya hanya sepeda motor atau gerobak sapi. Tapi ini bukan suara kendaraan biasa. Sebuah mobil hitam mengilap muncul di ujung jalan. Penduduk desa mulai keluar dari rumah mereka, berdiri di pinggir jalan, menatap dengan penuh tanda tanya. Mobil itu panjang, besar, dan mewah, berbeda dari kendaraan apapun yang pernah masuk ke desa. Mobil berhenti tepat di depan rumah Sari. Pintu terbuka. Keluar seorang pria dengan setelan jas abu-abu, rambut tersisir rapi, wajah bersih dan tenang. Di belakangnya, dua orang berbadan besar membawa koper dan kotak berbalut kain merah. Beberapa warga berbisik. Bu Saminah melotot dari balik tirai. Rian datang perlahan dari warung, ikut menyaksikan. Tapi semua menjadi senyap ketika pria terakhir turun dari mobil. Dia, pria lusuh yang dulu dituduh gila. Kini ia berdiri dengan postur gagah, mengenakan setelan formal hitam dengan kemeja putih bersih. Wajahnya bersinar, rambutnya hitam lebat, disisir rapi. Mata tajamnya menyapu suasana desa, lalu berhenti pada satu titik. Rumah kecil berdinding kayu, dan seorang gadis di beranda, berdiri terpaku memegangi sapu. Sari membeku. Dunia seolah berhenti. Pria itu menundukkan kepala, lalu melangkah ke arahnya. "Terima kasih," katanya pelan. Namun suara itu terdengar jelas sampai ke ujung jalan. "Karena kau, aku masih hidup." Warga berkerumun, ingin tahu, tapi tak ada yang berani mendekat terlalu jauh. Mereka menyaksikan dari batas pekarangan, seolah takut apa yang akan terjadi selanjutnya. Pria itu berdiri di depan Sari, lalu berlutut. Ia mengambil tangan gadis itu, menggenggamnya dengan penuh hormat. "Aku bukan orang gila, Sari. Namaku Arga Saputra. Aku sedang menjalani ujian." Sari tak menjawab. Matanya berkaca-kaca. "Ayahku adalah pemilik salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Ia percaya bahwa sebelum aku bisa mewarisi perusahaannya, aku harus mengerti dunia dari bawah. Maka ia memberiku satu tugas, turun ke jalan, merasakan jadi gelandangan, tanpa uang, tanpa nama, dan melihat siapa manusia sejati yang masih punya hati."
Arga menatap Sari penuh haru. Selama seminggu, aku tidur di emperan, di kolong jembatan, dilempari orang, diludahi. Semua tempat menolak aku. Hingga aku sampai ke sini. Dan kau, suaranya serak, adalah satu-satunya orang yang memberiku tempat, makanan, dan kasih sayang. Warga mulai berbisik heboh. Bu Saminah pingsan setengah sadar. Pak Burhan mendekat dengan wajah salah tingkah. Ini sungguh tidak kami duga. Arga berdiri dan memberi isyarat pada dua pria di belakangnya. Mereka membuka kotak besar berbalut kain merah. Isinya mengejutkan semua orang. Emas batangan, perhiasan, dan setumpuk cek. Sebagian untukmu, kata Arga kepada Sari. Sebagian untuk membangun desa ini, klinik, sekolah, dan pasar. Tapi yang lebih penting, aku ingin kau ikut ke kota. Aku ingin kau menjadi bagian dari keluargaku. Sari terisak. Ia memejamkan mata, masih tak percaya. Namun Arga belum selesai. Aku tahu hidupku sudah terikat. Tapi aku punya anak laki-laki. Ia masih muda, lembut, dan baik. Dan aku ingin kau bertemu dengannya. Dari dalam mobil, keluar seorang pemuda mengenakan kemeja putih dan celana panjang abu-abu. Ia tersenyum tulus, mengulurkan tangan ke arah Sari. Aku Aditya. Sari menyambut tangannya dengan ragu. Ayahku bercerita tentangmu sepanjang perjalanan pulang ke kota. Dan aku ingin mengenalmu lebih jauh. Gumam warga semakin ramai. Sebagian mengucap takbir. Sebagian hanya menutup mulut tak percaya. Yang dulu mencibir, kini tercekat. Mereka melihat sendiri bagaimana gadis yang mereka hina, ternyata menerima balasan yang lebih mulia dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Di malam harinya, rumah Sari penuh dengan cahaya. Warga berkumpul, disuguhi makanan dari catering kota. Arga memberikan pidato singkat di halaman rumah Sari, dengan lampu gantung kecil yang dipasang mendadak. Sari bukan hanya pahlawan bagi saya, tapi teladan bagi kita semua. Ketulusan tidak pernah sia-sia. Sekalipun dihina, disalahpahami, bahkan disakiti, orang yang punya hati emas akan selalu dibalas dengan kemuliaan. Sari menunduk malu. Lalu Aditya maju, berdiri di sampingnya. Dan dengan izin ayah saya ingin mengenal Sari lebih dalam. Tidak untuk membayar jasa, tapi karena saya sungguh kagum pada hatinya. Warga bersorak. Rian tersenyum samar di kejauhan, lalu melangkah pergi. Ia tahu, hatinya sudah kalah. Malam itu, bintang di langit terlihat lebih banyak dari biasanya. Dan di pekarangan rumah yang dulu hanya berisi suara jangkrik dan nyanyian sepi, kini terdengar gelak tawa, pujian, dan doa. Tapi bagi Sari, semuanya masih terasa seperti mimpi. Ia duduk di beranda, menatap langit malam, dan berbisik. Kalau ini semua ujian, maka aku bersyukur sudah menjalaninya dengan hati. Sejak malam penuh kejutan itu, kehidupan Sari berubah drastis. Dalam waktu kurang dari seminggu, ia yang semula dicemooh sebagai gadis aneh kini dielu-elukan. Rumahnya yang dulu sepi kini dipenuhi tamu, warga yang datang dengan wajah ramah, seolah lupa pernah menghinanya. Sari, aku bawain kue basah. Kamu pasti capek ngurus tamu ya? Wah, Sari sekarang makin cantik aja. Dari dulu sih aku udah yakin kamu beda dari yang lain. Ucapan-ucapan manis itu datang dari bibir yang dulu paling tajam menusuk. Tapi Sari hanya membalas semua itu dengan senyum kecil dan sapaan sopan. Tidak ada dendam. Hanya ada kehati-hatian. Namun di balik senyum itu, ia merasa ada yang mengintai. Bukan dari luar, melainkan dari dalam. Aditya, putra Arga, kini sering datang ke desa, bahkan menginap beberapa malam di rumah Pak Lurah. Ia sering berjalan bersama Sari, membantu di kebun, duduk di beranda sambil mengobrol tentang masa depan. Kalau kamu ikut aku ke kota, ujar Aditya suatu sore, aku akan pastikan kamu tetap jadi dirimu sendiri. Aku tak butuh wanita yang pura-pura tahu etika bangsawan. Aku butuh kamu, yang bisa menatapku jujur. Sari tak langsung menjawab. Hatinya masih dilingkupi ragu.
Dunia Aditya terasa terlalu jauh, terlalu tinggi. Ia takut tenggelam di dalamnya. Namun rasa itu tumbuh, perlahan tapi pasti. Dan karena itu pula, ancaman datang. Suatu malam, Sari menemukan surat terselip di bawah pintu. Tanpa nama pengirim, hanya tulisan tangan kasar. Kau bukan siapa-siapa. Jangan berharap jadi istri orang kaya. Kau hanya gadis desa tanpa harga diri. Hati Sari tergetar. Ia menggenggam surat itu, menyimpannya tanpa berkata apa-apa kepada siapapun. Ia tahu, rasa iri adalah bayangan dari cahaya yang menyilaukan. Dan kini, cahaya itu mulai menyorot ke arahnya. Pagi berikutnya, desas-desus baru menyebar. Katanya Saritu sengaja bikin skenario sama pria gila itu. Biar dapat warisan. Udah pasti. Mana ada kisah semanis itu di dunia nyata? Semua ini pasti ada akalnya. Lagian, jangan-jangan tuh orang kaya sengaja nyari istri desa biar bisa dikontrol. Tahu sendiri, kalau cewek kota kan gak nurut. Fitnah itu menyusup ke telinga Sari. Tapi lebih menyakitkan lagi saat ia mendengar nama Rian turut disebut-sebut sebagai penyebar gosip. Padahal, dialah satu-satunya yang dulu diam-diam membelanya. Ia menemui Rian di tepi sungai, tempat mereka dulu kadang bertemu secara tak sengaja. Kalau kamu benar menyebar gosip itu, kenapa, Yan? Suara Sari gemetar. Rian menunduk. Aku kecewa. Sar, aku pikir kamu akan tetap jadi kamu. Tapi sejak pria itu datang, kamu berubah. Kau terlihat tinggi, dan kami semua jadi terlihat kecil. Sari menghela napas panjang. Aku tidak pernah meninggalkan siapapun. Kalianlah yang menjauh. Mereka diam lama, sebelum Rian pergi dengan langkah berat. Fitnah makin menjadi. Bu Saminah kembali berulah. Kali ini menyebarkan cerita bahwa Sari mencoba menyuap kepala dusun agar dapat pengakuan dari keluarga Arga. Bahkan saat Aditya datang lagi ke desa, ada yang mencoba menjatuhkan reputasi Sari dengan menyebar foto-foto editan di media sosial. Sari dengan pria-pria tak dikenal, Sari berdua dengan Arga seolah punya hubungan rahasia. Aditya murka. Ia mengadakan pertemuan resmi di balai desa, di hadapan warga dan kepala dusun. Siapapun yang menyebarkan fitnah ini, akan kami proses secara hukum, ucapnya tegas. Kami tidak main-main. Sari adalah wanita yang lebih terhormat dari kebanyakan kalian. Sari hanya duduk di sudut, kepalanya tertunduk. Ia tidak ingin dipuji, tapi ingin dimengerti. Namun ujian terbesar datang bukan dari luar, melainkan dari dirinya sendiri. Sore itu, Arga mengajaknya bicara empat mata. Sari, aku tahu semua ini berat. Tapi kami akan membawamu ke Jakarta minggu depan. Di sana, kamu akan masuk ke dunia yang lebih kejam dari desa ini. Sari menunduk. Aku takut, Pak. Arga memegang tangannya lembut. Ketulusanmu sudah membuktikan segalanya. Kami tak berharap kamu sempurna. Kami hanya ingin kamu tetap jadi Sari. Itu cukup. Air mata Sari menetes. Tapi kini, bukan karena lelah, melainkan karena lega. Ia tidak perlu berubah menjadi siapapun. Ia hanya harus berdiri sebagai dirinya sendiri. Minggu berikutnya, sebelum keberangkatan ke Jakarta, Aditya membawa keluarganya kembali ke desa untuk satu acara penting. Lamaran. Di hadapan warga, Sari menerima pinangan Aditya. Bukan karena harta, bukan karena nama besar, tapi karena ia percaya. Setelah semua luka, perjuangan, dan kesendirian, hatinya layak mendapat tempat pulang. Dan desa itu, yang dulu menjadi saksi penderitaannya, kini menjadi saksi janji cinta yang tumbuh dari luka. Tapi kisah mereka belum selesai. Karena dunia kota menanti. Dan ujian sejati belum benar-benar dimulai. Jakarta menyambut dengan caranya sendiri. Riuh, padat, dan tak mengenal diam. Gedung-gedung mencakar langit. Kendaraan memadati jalan. Dan manusia berlalu lalang tanpa sempat menatap satu sama lain. Sari turun dari mobil dengan langkah gugup. Kedua tangannya gemetar. Walau Aditya menggenggamnya erat. Tak perlu takut, bisik Aditya. Kita lewati ini bersama.
Rumah yang disiapkan untuk mereka berdiri di salah satu kompleks elit di selatan Jakarta. 3 lantai, taman belakang, dan langit-langit tinggi dengan lampu gantung seperti istana. Sari bahkan ragu melangkah melewati pintu. Ia tak pernah menginjakan kaki di bangunan semewah ini sebelumnya. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada bangunan, tapi pada manusia di dalamnya. Hari-hari pertama, Sari banyak diam. Ia belajar sopan santun kota dari Ibu Aditya, Bu Lestari, yang meski ramah, tetap menyimpan kehati-hatian. Wanita elegan itu sering menatap Sari dengan sorot halus tapi tajam, seolah menimbang, bisakah gadis desa ini benar-benar menjadi bagian dari keluarga? Dari meja makan formal, jamuan tamu, hingga tata bicara di pertemuan bisnis, semuanya terasa asing. Sari mencoba mengikuti, mencatat, dan belajar cepat. Ia tidak ingin menjadi istri kaya yang sekadar cantik duduk manis. Ia ingin bermakna. Namun tidak semua orang menginginkannya berhasil. Salah satu sekretaris Arga, Wina, wanita muda ambisius, menaruh curiga sejak awal. Ia menganggap kehadiran Sari sebagai celah dalam reputasi keluarga. Di balik layar, ia menyebar rumor ke mitra bisnis bahwa calon menantu Arga hanyalah gadis kampung tak terdidik. Suatu malam, dalam sebuah acara makan malam dengan investor, Wina sengaja mengatur Sari duduk di samping tamu yang hanya berbicara dalam bahasa Inggris. Ia berharap Sari akan malu sendiri. Namun Sari mengejutkan semua orang. Meski terbata, ia menjawab dengan sopan. Ia memang tidak fasih, tapi ia belajar. Dan keberaniannya itulah yang membuat para tamu terkesan. Arga tersenyum bangga. Aditya menggenggam tangannya erat. Dan Wina hanya bisa diam. Sementara itu, Sari memutuskan memulai proyek sosial. Mendirikan Rumah Tumbuh, sebuah pusat pelatihan keterampilan untuk perempuan marginal, dari pembantu rumah tangga, korban KDRT, hingga perempuan putus sekolah. Ia bekerja sama dengan LSM, memanfaatkan dana pribadi, bahkan menjual beberapa hadiah pernikahan mewahnya. Rumah Tumbuh menjadi sorotan media. Dan nama Sari mulai dikenal bukan sebagai menantu orang kaya, tapi sebagai aktivis perempuan akar rumput yang mengubah kehidupan nyata. Di sela-sela itu, ia tidak pernah melupakan desa. Ia kirim buku bacaan ke sekolah dasar di Jatireja, bantu bangun sumur bersih, dan bahkan mengadakan beasiswa bagi anak petani berprestasi. Sari nggak berubah, ya, kata Pak Burhan suatu hari, saat menerima undangan resmi dari Jakarta. Dia justru menumbuhkan cahaya dari luka yang dulu kami buat. Tapi hidup bukan dongeng tanpa air mata. Suatu malam, saat pulang dari Rumah Tumbuh, mobil yang ditumpangi Sari dan Aditya ditabrak oleh truk yang remnya blong. Aditya luka parah, sempat koma 2 hari. Sari hanya mengalami cedera ringan. Namun di ruang rumah sakit itulah cinta mereka diuji. Sari tidak meninggalkan sisi suaminya. Ia tidur di kursi sempit, menyuapi dengan tangan sendiri saat Aditya akhirnya sadar, dan menangis saat ia memanggil, "Sari." "Mereka bilang aku bodoh menikahi gadis desa," ujar Aditya dengan suara lemah. "Tapi aku tahu, kamu yang menyelamatkan hidupku, 2 kali." Beberapa bulan kemudian, saat Aditya pulih, mereka mengadakan acara syukuran sederhana, tidak di hotel, tapi di halaman Rumah Tumbuh. Para perempuan yang dulu disisihkan kini berdiri percaya diri, berani bicara, berani bermimpi. Sari berdiri di panggung kecil, mengenakan kebaya putih sederhana. Ia menatap ke arah kamera, menatap masa lalu yang telah ia lalui, dan tersenyum. "Dulu aku hanya gadis yang menyuapi seorang pria asing karena tak tega melihatnya kelaparan. Aku tidak tahu siapa dia, dan aku tidak mengharapkan apa-apa. Tapi kebaikan tidak pernah hilang. Kadang ia hanya butuh waktu dan tempat tumbuh yang tepat." Tepuk tangan bergemuruh. Dan malam itu, langit Jakarta terasa lebih bersih, seperti langit Jatireja, dulu, saat semuanya masih sunyi. Epilog. Pulang. 3 tahun kemudian, Sari kembali ke desa bersama Aditya dan anak mereka, seorang bayi laki-laki bernama Reja, diambil dari kata Jatireja. Warga menyambut mereka dengan pelukan dan air mata. Sari tidak datang sebagai tamu.
Ia datang sebagai bagian dari rumah. Dan rumah bukanlah tentang dinding atau atap. Rumah adalah tempat hati bertumbuh. Dan Sari telah menanam akar cinta di banyak hati. Tanpa pernah tahu, ia telah menjadi pohon yang mengayomi dunia. Tamat.